Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah persembahan drama kelas 12 1 kelompok 2 dengan judul Keong Emas. Gresha Fiavarindri sebagai sutradara, Muhammad Naufal Akbar sebagai Pangeran Inu Kertapati, Putri Ayu Puspita sebagai Chandra Kirana, Rizka Dwi Feranti sebagai Galuh Ajeng, Muhammad Firdaus Saputra sebagai Raja Tri Aizi Munifa sebagai Ratu Dewi Sekar, Gresha Fiavarindri sebagai Ratu Kahuripan, Nabila Rizky Salsabila sebagai Permaisuri Kahuripan, Nafida Nur Afifah sebagai Ambar Anjani, Muhammad Rizky Saputra sebagai Kesatria Danu Wijaya, Muhammad Fatan Wicaksono sebagai Satya Arutala, Andrea Dwi Syaputra sebagai Satya Cendikia, Islamia sebagai penyihir, Salsabila Inaya Putri sebagai Mbok Rondo, Dava Wahyu Bramatyo sebagai Danas Uala, Enrika Destri Ayu sebagai Biku Gandasari, Adita Chelsea Verona sebagai Dewi Likuwati, Siti Rambayani sebagai Dian Prameswari, Muhammad Hestu Prawira sebagai Pengawal 1, Ferdiansyah Trisma Andika sebagai Pengawal 2, Friska Soleha sebagai Dayang 1, Noli Revalian sebagai Dayang 2, Levi Nata Diansyah sebagai operator, dan saya Dwi Fitri Ramadhani sebagai narator. Pada suatu ketika di kerajaan Daha hiduplah seorang raja dan ratu dengan dua putri mereka yang sangat cantik. Mereka bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Berita tentang kecantikan mereka telah menyebar ke berbagai negeri. Walaupun demikian, perhatian yang diberikan ratu kepada Chandra Kirana sangat berbeda dibandingkan perhatian ratu kepada Galuh Ajeng.
Suatu hari, datanglah seorang pangeran mahkota gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Tujuan kedatangannya adalah untuk melamar salah satu dari putri Raja Dana, yakni Chandra Kirana. Kedatangannya disambut baik oleh Raja dan Ratu Kerajaan Dana. Raja dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan itu, tapi Galuh Ajeng masih tetap di sana. Galuh Ajeng cemburu karena ayahnya memilih Chandra Kirana untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Aku tidak setuju akan rencana ayah. Kenapa dari Kirana menikah dengan Pangeran Inu Kertapati? Kenapa bukan aku? Padahal aku bicara dengan Kirana. Pasti Pangeran Inu Kertapati bukan Kirana. Sekarang, apa yang kita lakukan? Baiklah, aku akan mengatakan semuanya pada ibu. Ibu! Kirana pun menemui kedua sahabatnya untuk menceritakan hal ini. Hai sahabat-sahabatku, aku ada berita gembira. Aku akan menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Terima kasih sahabat-sahabatku, kalian yang terbaik. Di hari yang sama, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Dana untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu. Tapi Ratu Dewi Sekar malah menyuruh Chandra Kirana untuk menemui seseorang di luar istana. Bagaimana dengan keadaan Dana Raja Ketalita? Pada perjalanan, aku melihat penduduk di kamu mah bagaimana?
Galuh Ajeng datang bersama Ratu Dewi Sekar. Di tengah-tengah perbincangan, Ratu Dewi Sekar tiba-tiba berbicara hal yang mengejutkan kepada Pangeran ini. Maaf, Pak, tetapi saya hanya ingin Chandra Kirana karena dialah yang telah memilih hati saya. Setelah mendengar pernyataan Raden Inu, Galuh Ajeng pun kesal dan menuju ke kamarnya. Kemudian, Ratu Dewi Sekar pun ikut memasuki ruangan Galuh Ajeng. Jangan khawatir sayang, kamu akan mendapatkan ibunda jadi. Kamu harus menyingkirkannya dan kamu harus membunuhnya. Apa? Apa bisa? Aku takut. Jika yang tahu apa yang dilakukan. Atau kita pergi ke sini saja. Lantai desa bawa pikir yang sama dari kita. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Setelah itu, dia Prameswari, Galuh Ajeng, dan ibunya pergi ke penyihir. Tidak, aku tidak bisa. Mengapa? Karena pekerjaanku bukan untuk membunuh seseorang. Enggak. Apa yang bisa kau lakukan? Aku dapat merubahnya menjadi seekor kera. Baiklah. Jadi seekor kera. Dan kau harus membuangnya segera. Jika dia bertemu cinta sejatinya, dia akan berubah lagi menjadi Chandra Kirana. Baiklah, aku akan mencari. Terima kasih. Ratu Dewi, dia Prameswari, dan Galuh segera meninggalkan tempat penyihir dan kembali ke istana. Pada malam hari, saat Chandra Kirana akan pergi tidur, Galuh Ajeng pergi ke kamar Chandra Kirana. Aku sangat mengantuk. Jam berapa sekarang? Oke, sekarang waktunya berapa? Galuh Ajeng melihat Chandra Kirana yang sudah tertidur.
dengan menggunakan air ramuan. Oh Tuhan, apa yang terjadi padaku? Aku merasakan tubuhku menjadi kecil dan ada sesuatu yang keras di belakangku. Apa yang terjadi padaku? Galuh Ajeng pun masuk ke dalam kamar Chandra Kirana dan mengambil keong emas tersebut. Bisa jadi pilihan kalau karena sebentar lagi kau akan pergi dari istana ini. Dan pada akhirnya Galuh Ajeng pun membuang keong emas itu ke dalam sungai. Di istana, keluarga kerajaan sedang berbincang-bincang di pagi hari. Raja pun mencari Chandra Kirana. Aku tidak melihatnya pagi. Padahal dia sering berkumpul dengan kita sekarang. Oh, kau belum lihat kakaknya. Mungkin dia sudah tertidur sekarang. Tidak, istriku. Dia biasanya bangun terlebih dahulu di istana ini. Apa kau tahu dia di mana kan? Apa ya? Aku tidak tahu di mana dia. Aku akan mengeceknya di kamarnya. Apa dulu? Gimana putri Kirana? Tidak, di mana dia? Raja pun meninggalkan istana untuk mencari Chandra Kirana. Tolong sampaikan hal ini kepada pangeran ibu bapak. Aku akan mencari Kirana di luar istana. Baiklah, hati-hati kakaknya. Setelah raja pergi, Ratu Dewi Sekar dan Galuh Ajeng tampak sangat gembira. Mereka berpelukan seperti merayakan kemenangan. Apa yang kau lakukan kepadanya? Dia dikatakan oleh sihir jahat benar. Oh, betapa liciknya kamu. Tapi aku suka. Hahaha. Mbok Rondo sedang mencari ikan di sungai. Tetapi ia melihat sesuatu yang sangat berkilau. Ya Tuhan, sudah berjam-jam aku mencari. Tetapi tak ada satupun ikan yang menapa. Hei, apa itu? Mengapa sangat berkilau? Bintang di bunga. Oh, ini keong. Setelah Mbok Rondo pergi ke sungai, dia kembali ke rumah dan menaruh keong emas itu ke dalam sebuah ember. Kemudian dia beristirahat di kursi. Dia kelihatan sangat sedih karena hari
Kemudian, Mbok Rondo meninggalkan rumah dan pergi ke sungai. Saat Mbok Rondo pergi ke sungai, keong mas berubah menjadi Chandra Kirana. Mengapa aku ada di sini? Oh ya, aku ingat seorang wanita tua itu mengambilku dan menaruhku di sebuah ember. Wanita tua itu kasihan, dia lapar tapi dia tidak punya makanan. Dia kembali ke atas meja makanan. Pada sore hari, Mbok Rondo kembali ke rumah dan dia tak mendapatkan ikan. Wajahnya kelihatan lelah dan sedih. Saat Mbok Rondo tiba di rumah, Chandra Kirana berubah menjadi keong. Mbok Rondo terkejut saat melihat beberapa makanan di meja. Terima kasih Tuhan, makanannya. Akhirnya aku mempunyai makanan untuk makan. Sedangkan di istana, Satya Arutala berkunjung untuk menemui sang sahabat karibnya. Bisa kau lihat, bisa kan? Pertanyaan yang kedua, monyet transfer. Bagaimana pula dengan kabar? Sepanjang mereka berjalan menuju istana, tiba-tiba ada bunyi yang terdengar dari perut Satya Arutala. Dengan refleks, mereka berdua saling berpandangan, yang akhirnya mengeluarkan tawa satu sama lain. Ayo, buktikan dulu, hai monyet. Hei, tunggu! Mereka pun berdua berlari dengan sangat cepat menuju ke istana untuk makan bersama-sama makanan yang disajikan oleh dayang-dayang istana. Mbok Rondo ingin tahu tentang makanan itu. Di siang hari, dia berpura-pura pergi ke sungai. Padahal sebenarnya dia menyembunyikan dirinya di belakang rumah untuk menguping. Tiba-tiba, Mbok Rondo terkejut saat melihat keong mas yang di dalam ember berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Dan gadis itu sedang memasak makanan dan menyiapkannya di atas meja. Kemudian, Mbok Rondo memberanikan dirinya untuk bertanya pada gadis itu. Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daka. Saudaraku memberiku sebuah mantra lalu aku dibuang ke sungai. Dia tahu penyakitku dan menaruhku di sungai.
Kertapati tahu tentang hilangnya Chandrakirana, pangeran mengkhawatirkan Chandrakirana. Di suatu pagi, Pangeran Inu dan pengawalnya melanjutkan mencari Chandrakirana. Penyihir yang mendengar berita tentang Pangeran Inu yang mencari Chandrakirana. Penyihir itu khawatir jika Pangeran Inu dapat menemukan Chandrakirana. Dia mencoba mencari Pangeran Inu Kertapati, kemudian dia menemukannya di dalam hutan. Dia kemudian merubah dirinya menjadi seorang petani dan mendekatinya. Tiba-tiba penyihir muncul di depan mereka. Apa kau sudah mencari kekasihmu? Ya, kau benar. Aku mau tahu di mana kekasihmu. Ya, aku tahu di mana kekasihmu. Tapi jangan berharap kau akan menemukannya. Apa yang kau maksudkan? Tak ada keinginan yang menginginkan kecuali melihat kehancuranmu dengan Chandrakirana. Tahu-tahu ayahku Raja Dahat telah membuatku sengsara. Dia telah mencampakkanku begitu saja, dan aku harus bisa membalaskan dendamku kepadanya. Panggil. Jika terjadi sesuatu pada kasihmu, habis kau tangan. Akhirnya terjadi perkelahian yang sengit antara Pangeran Inu dan penyihir yang licik. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi antara Satya Arutama dan Satya Cendekia yang mengakibatkan pertempuran antara pertemanan mereka berdua. Satria. Ada apa, Pangeran? Jika dia di pohon itu dan jangan sampai lepas, ambil tongkat. Baik, Pangeran. Siap. Sangka kamu aja melakukan hal senekat ini. Iya. Wah, bisa-bisanya kamu teman dengan kami hidup. Cukup. Dan dia. Satu dia. Ada apa dengannya, Satya Arutama? Dia telah menyangkai calon istriku, dan kau bisa-bisanya membelanya. Apakah kau tahu, Pangeran? Di sana mencintaimu. Kau bisa diibaratkan dia rela mati demimu. Karena tidak mencintai orang sepertimu. Tetapi dia bahkan menyakiti Chandrakirana yang bahkan saudaranya sendiri. Benar, apa yang dikatakan Pangeran? Sadar kau. Pangeran, tolong. Ada apa ini? Apa yang membuat kalian bertengkar? Ini, begini teman. Kawanku, memang lalu aja lah yang membuat kalian bertengkar. Ini. Kasih Satria. Kamu datang. Langsung membela mereka. Aku tidak untuk dalam kerja. Kau memang kau belum. Kau terlalu percaya dengan dia. Kau bisa dengan Janganlah kepada kami. Kalau tidak, kau akan menyesal. Perlawanan yang dilakukan oleh Satya Cendekia, Satria, dan Pangeran Inu kepada Satya Arutala masih tetap berlangsung sehingga terjadinya pertumpahan darah. Walaupun 3 melawan 1, tetapi hal itu tidak membuat Satya Arutala merasa lemah. Satya Arutala, kau telah melakukan yang salah kali ini. Tidak sekali. Sangat bodoh. Ada yang wanita licik itu.
sangat kuat sehingga menyebabkan Pangeran Inu Satya Cendikia kesatria terlempar dengan keras dan menimbrung tanah. Melihat peluang itu, dengan sigap Satya Arutala tiba-tiba melakukan aksi menusuk Pangeran Inu. Tetapi hal yang tidak terpikirkan pun terjadi. Sontak Pangeran pun terdiam melihat guguran darah pada prajurit atau sahabatnya itu. Tusukan pedang itu pun mengenai kesatria. Dengan tatapan yang kosong, Satya Arutala kebingungan mengapa ia bisa melakukan hal tersebut. Pada saat detik-detik terakhir, kesatria berkata pada Satya Arutala, selang beberapa waktu kemudian, kesatria pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan para sahabatnya. Setelah kejadian peperangan itu, Pangeran Inu dan Satya Cendikia melanjutkan perjalanan ke desa Dadapan untuk mencari Chandra Kirana. Di tengah perjalanan, Pangeran bertemu dengan Danaswala. Sebenarnya, Danaswala adalah seorang pertapa yang sangat sakti. Kemudian Pangeran Inu berjalan meninggalkan Danaswala. Setelah berjalan jauh, Pangeran Inu Kertapati dan pengawal sampai ke desa Dadapan, dan Pangeran Inu melihat sebuah gubuk.
Istirahat sejenak. Pangeran Inu berjalan mendekati gubuk itu dan mengetuk pintu. Tiba-tiba Borondo datang. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan Satya Cendikia membawa Candrakirana dan Borondo ke kerajaan Dahar. Putriku, akhirnya kau kembali. Sebenarnya Candrakirana menghilang itu dikarenakan galau ajaran ibundanya, wahai ayahanda. Dia meminta Kaget. rupanya menjadi emas dan dibuangnya di sungai. Kaget. Satya Cendikia pun datang dan membawa bukti. Rata. Hei, mas,
Bela raja. Pergi kau punya jelek. Berontak. Kamu tidak melakukan hal itu, Ayah. Aris. Tidak, lalu. Philip. Maafkan hamba, Raja. Aku telah Terjang. putri Kirana. Tahu dia. Tidak. Kenapa? Bawa juga dia punya. Maafkan Ikuati. Nyampaus. Karena semua kebusukannya sudah terungkap, Galuh Ajeng merasa takut dan dia kabur ke hutan. Ajeng akan dihukum berat sekali. Kemana dia? Sudahlah, Ayahanda. Saya sudah memaafkan. Rai Daud. Kirana sudah kembali bersama. Oh, stop. Sebelum pernikahan itu terjadi, Raja Daha telah memerintahkan para pengawal untuk menyeret Galuh Ajeng yang sudah ditemukan dari pelarian diri di hutan. Ratu Dewi Sekar pun ikut diseret untuk dipenjarakan karena perbuatan mereka yang sangat kejam terhadap Chandra Kirana. Pangeran Inu menghampiri Chandra Kirana yang sedang asyik berbincang-bincang dengan ayahnya. Kirana, kenapa kamu selesai begini? Bisa kamu tidak makan Kirana sekali saja? Kamu adalah anak yang indah yang ditetapkan. Dan sekarang kamu yang karena Di istana terdapat dayang-dayang yang sedang berbincang-bincang membicarakan pernikahan yang akan terjadi antara Pangeran Inu dan Chandra Kirana. Aku sangat senang sekali akhirnya Pangeran Inu dan Putri Chandra Kirana akhirnya menikah. Ya. Mendengar perkataan tersebut, Galuh Ajeng merasa sangat marah. Lalu, ia bergegas melarikan diri kedua kalinya menuju ke acara pernikahan Pangeran Inu dan Putri Chandra Kirana. Di tengah
acara kebahagiaan tersebut, tiba-tiba Galuh Ajeng membuat kerusuhan. Bagaimana permintaan kita besok? Putri, jangan kabur. Ada apa, Pangeran? Bawa kalau aja bergerak sekarang juga. Baiklah, Pangeran. Semua orang pun turut bahagia atas pernikahan Pangeran Inung Kertapati dan Chandra Kirana. One, two, three.